biasa kan bersepeda dari kebersihan itu sepeda bersama-sama kita kasih kami naik sepeda. Nah kemudian kebetulan TPST 3R ini sudah selesai dan akan diterapkan sehingga kita jadikan itu paduan. Nah, sebetulnya ini adalah sangat baik sekali ya. Bantuan dari Kementerian PU sangat membantu Pemprov DKI dalam menangani sampah. Di mana strategi ke depan memang sampah lebih baik ditangani di hulu ya kayak gimana caranya. Kalau dari pengelolaan sampah yang sekarang ini tepatnya ya nanti ini nih warganya Pak Wali. Kalau tahunnya tentunya disesuaikan dengan ini ya master plan kita, tapi ini kan sebetulnya harus sama-sama ya, masyarakatnya juga harus mau juga ya. Jadi sebenarnya target ya betul. Jadi bisa dimulai di rumah, kemudian di sini pun juga ada pergerakannya. Tapi kita nantinya ke depan maunya dari rumah udah mulai kita kelar. Nah nanti ada warganya tentunya dari Pak Wali ini yang mudah-mudahan semua bisa teredukasi, itu semua bisa memahami. Jadi mudah-mudahan kita bisa lebih baik lah sehingga paling nggak saja lahan sehingga dapat mengurangi sampah dan saat ini kan sudah banyak bank sampah maupun proses komposting baik itu dari kantoran pasar lingkungan RW maupun dari tempat lain yang mengolah sampah bisa reduce dan recycle. Jadi dengan adanya PPST ini sangat membantu lagi karena kapasitas itu besar sampai 50 ton ya. Jadi ini satu hal yang membantu bagi kami ada ini sehingga mengurangi sampah mengurangi beban. Tapi ada lahan kita dapat kebersihan dapat beres Jakarta itu 2,2 hektar sehingga saya sudah sampaikan Kadis saya tadi segera diserahkan Provinsi DKI Jakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta, yang saya hormati yang mewakili dari Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, yang saya hormati Bapak Wali Kota Jakarta Selatan beserta jajarannya, Pak Camat Pesanggerahan, Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Jabodetabek atau yang lebih kenal dengan Satker PPLP Jabodetabek. Padu dengan sistem reuse atau recycle yang dikenal dengan TPST 3R. Sejak tahun 2009 sampai saat ini telah terbangun 20 unit TPST 3R di Jakarta. Per tahun ini pun akan dibangun 3 unit lagi di Kelurahan Jati, Kebonpala, dan Palmerah. TPST 3R tersebut dikelola oleh kelompok swadaya masyarakat atau KSM yang dibina oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta saat ini memiliki program untuk mengolah sampah di dalam kota, utamanya di lokasi terdekat dengan sumber sampah. Pada tahun 2016, Dinas Kebersihan menargetkan hanya 2.000 ton sampah per hari. Sisa pengolahan di dalam kota yang dikirim ke TPA Bantar Gebang. Pidato sambutan Pak Gubernur yang sebetulnya dengan kebersihan kota masih merupakan persoalan besar yang memerlukan perhatian bersama dari seluruh pemangku kepentingan. Posisi Jakarta sebagai ibu kota negara yang menjadi etalase terdepan Indonesia sudah seharusnya bebas dari masalah-masalah kebersihan kota ini tentunya. Untuk itu, peran aktif seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan. Mewujudkan Jakarta bersih dan ramah lingkungan harus dimulai dari diri sendiri, rumah sendiri, keluarga nomor 3 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Mari kita bangun komitmen untuk peduli dan bertanggung jawab reuse dan recycle. Kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa berkumpul pada pagi hari ini melaksanakan olahraga bersama sekaligus serah terima pengolahan sentra 3R atau TPST. Seperti kita ketahui, akibat dari
menyelesaikan pengelolaan sampah domestik berskala komunal yang lebih praktis, efisien, dan berwawasan, dan telah dikelola dengan baik oleh KSH, kelompok swadaya masyarakat, sebagai pengelola TPST 3R di wilayahnya. Untuk itu, agar sistemnya tetap Jakarta, Pesanggerahan, Jumat 9 Mei 2014. Peduli Sampah, Kementerian PU sumbang pengelolaan 20 unit TPST 3R kepada Dinas Kebersihan DKI Jakarta menerima penyerahan tempat pengolahan sampah terpadu 3R dari Dijen Cipta Karya Kementerian PU. TPS ini berguna untuk mengurangi volume sampah warga ibu kota Jakarta, khususnya di 10 kecamatan wilayah pemerintah kota administrasi Jakarta Selatan maupun 5 kota yang dibuang ke tempat pengolahan sampah terpadu ke Bantar Gebang. Di wilayah Pemkot Jaksel itu, yang saat ini sampah menumpuk mencapai 6.500 ton setiap harinya. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum menyerahkan 20 unit TPST residu dan recycle atau 3R kepada Dinas Kebersihan DKI Jakarta Jumat 9 Mei 2014 lalu. Peduli ke sampah itu dilakukan penandatangan naskah kerjasama antara Dinas Kebersihan DKI Jakarta dengan Dirjen PPLT Cipta Karya Kementerian PU RI. Pada kesempatan ini juga, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Saptari Kusuma Dewi bersama Direktur Penyihatan Lingkungan Pemukiman atau PLP Dirjen Cipta Karya Kementerian PU Rudi Arifin dan Wali Kota Jakarta Selatan Sabri Nur meninjau pengelolaan biogas metan dari limbah sampah cair dan padat kawasan tersebut. Ke depan bermanfaat di masyarakat umum sebagai upaya pengganti BBM minyak tanah untuk kebutuhan memasak di dapur. Sangat peduli terhadap masalah sampah dan lingkungan sehingga cita-cita bersih, sehat, indah, nyaman, dan asri bisa terwujud. Pengelolaan 20 unit TPST 3R itu yang diterima dari Kesatuan Kerja Pengembangan Penyihatan Lingkungan Pemukiman Steker PPLT Jabodetabek Dijen Cipta Karya Kementerian PU saat acara penyerahan di Asrama Dinas Kebersihan Pesanggerahan Jumat 9 Mei 2014 lalu. Jadi, Pesanggerahan mempunyai kapasitas pengolahan sebanyak 50.000 ton untuk proses digester fermentasi TPST ini bisa mengolah 400 meter kubik. Direktur PLP Kementerian PU Rudi Arifin mengatakan, semakin meningkatnya jumlah penduduk berbanding sama dengan produksi sampah domestik. Ini akan menimbulkan konsekuensi meningkatnya pencemaran dan juga biaya pengolahan sampah. Pendekatan konsep dengan pengurangan sampah baik dari lingkungan maupun individu perlu digalakkan agar biaya operasional dan potensi pencemaran dikurangi. Bukan hanya itu, Direktur PLP Kementerian PU Umum Rudi Arifin dengan membuang sampah ke TPA Bantar Gebang bisa berkurang dan memperpanjang usianya. Dengan yang buang hanya residunya saja, berarti volume sampah yang dikirim ke TPA berkurang. Berarti volume sampah yang dikirim ke TPA berkurang. Di tahun ini diprogram secara rentak setiap kelurahan di 5 kota di 20 TPST itu. Bantuan kerjasama dari Kementerian Pekerjaan Umum berlanjut dibuat 3 TPST lagi di Kelurahan Jati dan Kelurahan Kebon Pala, Jakarta Timur, serta Kelurahan Palmerah, Jakarta Barat. Ke-20 TPST 3R itu masing-masing seluruhnya ditempatkan di Jalan Jakarta, Jalan Banjarsari, Cilandak Barat, Kelurahan Keramat Jati, Terminal Kampung Rambutan, Kelurahan Lenteng Agung, Kelurahan Ciganjur, Komplek Dinas Kebersihan Semper, Jalan Swadaya 1 Pejaten, Jalan Raya Kalisari, Kelurahan Bambu Apus, Komplek Perkemahan Cibubur, Kampung Agrowisata Raja Rawajati 3, PLN Duren 3,
Komplek TPST Kopassus, Kelurahan Lebak Bulus, Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Asrama TNI Angkatan Darat Kalideres. Dari 20 unit TPST tersebut mencapai 170 ton per hari. Sementara itu, Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Sabta Sri Edaningsih Tias Kusuma-Dewi menjelaskan, khusus untuk TPST Tigar Pesanggerahan mempunyai kapasitas pengolahan sebanyak 50 ton sampah per hari. Untuk seluruhnya 20 TPST tidak hafal. Yang jelas target untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Bantar Gebang hingga 2.000 ton per hari. Tutupnya Saptari. Yang Kameramen organik jatuh masuk ke lapak, kemudian yang organik dimasukkan ke bunker. Itu bunker itu kapasitasnya 2.400 kubik. Setelah dari bunker dia dicacah dan menjadi kompos. Tetapi yang membedakan ini dengan pengolahan yang lain adalah bahwa pengolahan lain itu biasanya menimbulkan masalah di licin, lindi. Lindi itu merusak lingkungan. Kalau di sini licinnya diresirkulasi kembali masuk, kemudian dia akan menjadi energi biogas. Itu beda gasnya. Bisa menjadi bahan bakar, bisa menjadi energi listrik. Oke, kalau yang kompos tadi? Komposnya bisa dibawa menjadi pupuk tanaman atau bisa bahan reklamasi tambang atau karena itu sudah stabil. Masalah sampah selama ini adalah kalau belum stabil dia menghasilkan bau, kemudian basah, becek dan sangat mengganggu lingkungan terutama air tanah. Oke. Kapan mulai beroperasi? Sekarang sudah diserahkan dan langsung dioperasikan oleh Pemprov. Ini dibangun oleh PU dan pengelolanya adalah DKI. Kami akan serahkan asetnya ke Pemprov. Dan kalau ini diterapkan di seluruh kelurahan di Jakarta, saya kira masalah sampah di Jakarta bisa selesai. Ya, terima kasih. Sebenarnya mendukung sekali dari wali murid, dari anak-anak sekolah, juga dari sekolah juga udah diajarkan. Jadi antara sampah basah atau sampah kering udah dipisah. Jadi udah paham lah anak-anak itu. Cuma yang ini adanya pengelolaan seperti ini cuma dikhawatirkan cuma hanya polusinya aja. Karena kan terganggu. Kemarin kan anak saya pulang dari sekolah itu dia mengadu dengan saya katanya bau pusing gitu. Jadi nggak sempat makan di kantin juga, hanya itu aja. Tapi kami tahu sekali adanya pengelolaan seperti ini, kami juga mendukung sebenarnya gitu aja. Masalah ini gimana ya Pak? Istilahnya mendukung lah, sangat sekali mendukung dengan ada program ini. Cuma hanya kami minta dijaga anak-anak bangsa kami itu supaya jangan terkena istilahnya penyakit gitu, istilahnya supaya sehat, apalagi sebagai pengajarnya termasuk murid-muridnya begitu. Tidak ya, kan dari pihak pengelola ini diadakan penanaman pohon-pohon sekitarnya supaya tersaring polusinya dan baunya. Dan ini lokasi ini ya kami harapkan ya paling tidak tertutup lah Pak, jangan terbuka seperti ini. Sudah optimal Pak, jadi anak-anak juga tahu jadi karena udah diajarkan dari pihak sekolah, jadi mana tempat basah pun jadi tongnya itu aja tempatnya udah dituliskan sampah basah antara sampah kering sudah terpisah gitu. Jadi alhamdulillah selama ini udah bersih gitu. Baik Bu, dengan siapa Bu? Dengan Bu Dati ya.